kita ketemu lagi ya di acara training. Mungkin teman-teman bisa undang untuk para membernya hadir ya di acara training yang cuma seminggu sekali teman-teman. Ya, saya hari ini menggantikan Angga yang kebetulan sedang ada di rumah sakit. Kita doain ya Angga biar cepat sembuh. Nah teman-teman, untuk yang masih belum hadir ya para membernya, ayo kita undang untuk hadir karena acaranya cuma seminggu sekali dan tidak ada ulangannya ya. Dan khusus malam hari ini kita kedatangan leader istimewa kita ya, Nanjauh dari Makassar nih ya. Oke, mungkin sambil berjalan ya Pak Syamsu ya. Ini Ya, sudah ada siap. ya Pak Syamsu Madein. Beliau ini leader besar dari Makassar ya, samurai dari Makassar. Beliau itu pernah 24 hari di Ternate ya Pak Syamsu ya. Nah, Iya. mungkin nanti malam hari ini kita harus belajar ya, kita serap ilmunya ya. Mungkin kalau ada kertas dan pulpen teman-teman boleh siapin, jadi kita bisa belajar dari Pak Syamsu ya, tips-tips beliau. Bagaimana caranya kita bisa sukses ya, bisa bertahan di AFC itu bagaimana ya. Oke, kita belajar sama-sama, kita kosongkan gelas ilmu kita. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Syamsu. Silahkan Pak Syamsu. Oke, terima kasih Cilavina. Ya, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ini teman-teman nggak bisa jawab, suaranya nggak kedengaran, tidak apa-apa teman-teman. Saya tahu dalam hati teman-teman udah jawab. Ya ada juga yang jawab lewat chat ya. Nah teman-teman, malam hari ini saya dipercayakan untuk membawakan, sebenarnya sih bukan training ya, ini lebih ke sharing. Ya, sharing kenapa kalau dari tema yang teman-teman baca di flyer itu adalah mengapa harus bertahan di AFC. Tapi sebenarnya adalah mengapa saya bertahan di AFC. Gitu teman-teman ya. Mengapa saya bertahan di AFC. Nah, untuk supaya lebih detailnya nanti saya akan share screen. Namun sebelum saya share screen, saya sapa dulu nih teman-teman dari mana saja nih. Ayo teman-teman coba ketik di chat dari kota mana saja nih teman-teman yang hadir malam hari ini. Wah, dari Surabaya, ada dari Malang, Solo. Saya juga Solo teman-teman, Sulawesi. Ada Jakarta, ada Purwakarta, Lampung, wah, NTT, ada Bogor, Cibubur, ya Tangerang, Purworejo, Jayapura, Palangkaraya, negara Sudiang. Ini negara Sudiang kayaknya kenal nih negara Sudiang ini. Wadah dari Singapura juga nih teman-teman, luar biasa sekali nih. Jogja, Manado, Buton, wah luar biasa teman-teman. Malam hari ini palingan sih sharingnya sebenarnya sebentar aja. Ini kurang lebih palingan 30 menit aja, nggak usah lama-lama. Ya palingan 30 menit aja. Ini ada dari Bacan juga nih, wis Balikpapan ya. Oke teman-teman, untuk supaya lebih jelasnya saya coba share screen ya. Nah, ini dia nih teman-teman. Oke, ya jadi temanya adalah mengapa saya bertahan di AFC. Jadi teman-teman, untuk sukses di AFC bukan cuma sekedar kecepatannya saja. Orang bukan masalah persoalan cepatnya, bukan persoalan bonusnya besar, tetapi ada hal yang begitu penting sebenarnya buat kita semua adalah kita harus memiliki daya tahan. Ya, yang harus kita miliki teman-teman adalah memiliki daya tahan. Kenapa teman-teman? Cepat, kita semua orang butuh cepat. Ya, bonusnya besar, kita semua kepingin bonusnya besar. Tetapi daya tahan jauh lebih penting daripada itu semuanya teman-teman. Ya, jauh lebih penting daripada itu semua. Kenapa? Banyak di antara kita di member-member AFC ini ada perkembangannya begitu cepat sekali. Ya, kadang cepat sekali perkembangannya. Tetapi bukan cuma perkembangannya yang cepat juga, tapi hilang juga cepat gitu. Jadi mundur muntaber gitu loh, mundur tanpa berita gitu.
Ya, kenapa teman-teman? Bisa saja karena mereka nggak memiliki daya tahan. Jadi di sini dibutuhkan daya tahan yang kuat. Ya, kalau misalnya kecepatan saja nggak punya daya tahan, maka kita bisa saja sama dengan teman-teman yang lain. Kita tidak bisa pungkiri di AFC ini banyak teman-teman kita yang sebelumnya luar biasa sekali, tapi entah kemana saat ini gitu. Nah, bisa saja karena mereka nggak tahu apa sih alasannya, kenapa sih dia harus bertahan di AFC. Nah, malam hari ini teman-teman, saya akan sharingkan dari sisi saya, dari versi saya. Ya, tentu kita semua memiliki alasan memiliki alasan masing-masing, teman-teman. Bu Lavina punya alasan tersendiri kenapa bertahan di AFC, Bu Ewing, dan di antara kita semua punya alasan yang kuat kenapa kita ada di AFC. Dan hari ini dan malam hari ini saya akan sharingkan itu dari sisi saya. Mengapa saya ada di AFC? Karena memang untuk sukses teman-teman, ya untuk sukses itu dibutuhkan, ini dia nih teman-teman. Kita harus bertahan, kita harus komitmen, kita harus konsisten, kita harus fokus. Nah, komitmen kita sudah memulai teman-teman. Kita sudah memulai di AFC, kita komitmen memulainya, maka dibutuhkan konsisten untuk menyelesaikannya. Ya. Dibutuhkan konsisten untuk menyelesaikannya. Ya. Dan fokus untuk melejitkan lagi gitu. Ya. Jadi komitmen dibutuhkan untuk memulai, konsisten dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan fokus dibutuhkan untuk melejitkannya, teman-teman. Karena kalau teman-teman kerjakan ini, kerjakan itu, pasti tidak cepat, teman-teman. Ya, dibandingkan dengan Anda fokus, Anda komitmen lakukan di situ, maka insya Allah akan lebih cepat. Nah, cuma persoalannya begini. Ya, kadang-kadang di antara kita, ya, mau komitmen, konsisten dan fokus itu kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kita harus komitmen gitu loh. Kenapa kita harus fokus di AFC ini? Kenapa harus AFC dijadikan kita harus bertahan di AFC? Nah, kadang-kadang teman-teman itu nggak memiliki itu atau nggak paham itu atau pura-pura nggak paham. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu teman-teman kenapa kita harus bertahan di AFC, maka kita gampang sekali terombang-ambing. Ya, gampang sekali kita diarahkan, gampang sekali kita arahnya nggak jelas gitu, ya. Kalau kita nggak punya alasan kenapa kita harus bertahan, ya mungkin saja teman-teman di awalnya kita ikut-ikutan gitu ya, mungkin lihat teman kita, mungkin kita lihat leader kita hebat dapat bonus, akhirnya kita ikut-ikutan, atau kita lihat tetangga kita wah berhasil, kita ikut-ikutan, atau terpaksa di awalnya kita ikut-ikutan gitu, ya. Bisa saja, siapapun kita, awalnya bisa saja seperti itu. Tetapi ketika teman-teman sudah ada di AFC ini, maka teman-teman harus menemukan kenapa Anda harus bertahan di sini. Kenapa Anda harus komitmen di sini. Kita teman-teman harus temukan itu semuanya. Karena kalau tidak, maka kita gampang terombang-ambing lah istilah saya gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri teman-teman, setiap hari ada perusahaan baru, setiap hari ada MLM baru yang datang. Dan pasti mereka mengatakan bahwa ini yang terbaik. Ya. Dan pasti mereka mengatakan bahwa ini adalah yang terbaik. Dan ketika mereka datang kepada kita, kalau kita nggak tahu nih perusahaan yang kita jalankan, maka kita gampang. Oh iya, orang menjelaskan ini lebih bagus, ini lebih bagus. Kita iya aja gitu. Kenapa? Karena mungkin kita nggak paham AFC ini sehebat apa, teman-teman. Nah, malam hari ini saya akan sharingkan itu buat kita semuanya. Ya, itu dari sisi saya. Kenapa kita harus bertahan di sini? Kenapa kita harus komitmen di sini? Ya, supaya ya mungkin saja dari sharing saya ini mungkin juga kita punya kesamaan, teman-teman. Nah, makanya kita saling menguatkan. Karena ya itu tadi, semua orang mau cepat sukses, teman-teman. Siapa sih yang tidak mau cepat sukses? Bu Lavina pasti mau kepingin cepat sukses gitu. Kepingin cepat Busido gitu. Tapi kalau belum dikasih, apakah kita harus maksa gitu? Nggak mungkin kita mau paksa. Oh, kita paksa semua member kita harus jalan. Ya nggak bisa. Semua orang butuh cepat. Tetapi kalau belum dikasih, ya sudah kita bertahan. Tetapi bukan sekedar bertahan, teman-teman. Ya, tetapi fight, kita berjuang. Nah, untuk berjuang ini, teman-teman, tentu kita harus tahu alasan yang kuat itu.
kenapa sih memang AFC ini harus dipertahankan gitu kan? Kenapa sih kita harus berjuang di AFC? Nah, inilah yang akan kita sharing sama-sama. Karena banyak di antara kita teman-teman memiliki alasan yang apa ya? Dia bertahan di AFC karena ini nih ya, banyak ada beberapa di antara kita alasan bertahan di AFC karena mungkin dia berasa orang yang pertama. Ya, banyak juga ya teman-teman. Kenapa bertahan di AFC? Kenapa Anda jalankan AFC? Ya ini karena saya orang pertama di sini. Saya orang pertama di kota saya orang pertama di provinsi saya orang pertama di kampung saya. Teman-teman, orang pertama itu bukan jaminan. Ya. Orang pertama jalankan AFC itu bukan jaminan. Walaupun memang itu suatu keuntungan gitu. Tetapi bukanlah jaminan bahwa Anda yang akan sukses di situ. Ya, bukan jaminan. Siapa yang menjamin? Ya, orang yang mau kerjakan, orang yang mau fight, maka dialah itulah jaminannya sebenarnya. Kita bisa lihat leader hebat kita, Pak Budi Darwin, orang ke-9.000 teman-teman. Tetapi saat ini luar biasa sekali kalau kita lihat perkembangannya seperti apa. Di sini ada, kita lihat saat ini ada Pak Yosef. Kalau tidak salah baca kemarin itu ada urutan ke 600.000, Bu Herti, apa semua ya teman-teman, ada Bu Ibu siapa lagi itu Ernesta dan leader-leader hebat yang lain, saya nggak bisa hafal semuanya teman-teman. Mereka itu bukan orang pertama, tetapi mereka hebat gitu. Kenapa? Karena mereka mau berjuang. Jadi kalaulah seandainya teman-teman punya alasan, kenapa Anda bertahan? Saya orang pertama di sini. Ya, itu carilah alasan yang lebih kuat lagi teman-teman. Ya, karena bukan itulah jaminan. Tapi siapa yang akan berhasil di sini adalah orang yang betul-betul berjuang, yang mau kerjakan lebih dahsyat lagi. Ya. Atau alasan yang kedua, kenapa Anda bertahan di AFC? Oh, karena saya disupport upline saya. Ini dia nih juga nih teman-teman. Kadang-kadang juga ada member seperti itu. Kenapa bertahan? Ya karena ya saya masih disupport upline saya. Lah terus kalau tidak disupport gimana? Ya nggak jalan gitu kan. Nah, perhatikan teman-teman. Kita di AFC ini disupport ya pastilah kita senanglah disupport teman-teman. Tetapi kita disupport atau nggak disupport itu nggak penting teman-teman. Karena bisnis ini adalah milik kita. Kitalah yang punya bisnis ini. Beda ceritanya ya ketika Anda ketika Anda dapat reward nih Busido gitu. Ya. Ternyata di tulisan itu Busido Samsu / Lavina gitu. Enggak ada teman-teman. Cuma situ Samsu Busido aja gitu. Kita nama kita sendiri. Enggak ada nama upline kita di samping situ teman-teman. Atau Samsu / Mansur gitu. Enggak ada teman-teman. Nama kita sendiri gitu. Ya. Ibu Firdan Fatani, namanya sendiri aja di situ. Jadi disupport atau nggak disupport itu nggak penting teman-teman. Yang paling penting adalah kita terus berjuang. Ya makanya jangan sampai nanti, kenapa Anda bertahan di AFC? Ya karena disupport. Lah terus kalau tidak disupport, apa kita nggak jalan gitu? Kalau kita nggak disupport, apakah kita nggak dapatkan Busido gitu? Ya. Jadi teman-teman pikirkan bahwa bisnis ini adalah bisnis kita. Ya, jangan sampai teman-teman bertahan itu hanya karena alasan disupport aja gitu. Itu maksudnya teman-teman. Atau karena jaringan di sebelah sudah besar. Ini juga kadang banyak nih teman-teman. Dia jalan kenapa? Oh, jaringannya di sebelah sudah besar gitu. Sisa imbangi. Hey, ini jaringan besar saat ini itu bisa jadi kecil nantinya. Lah terus kalau nggak dapat pairing, Anda berhenti? Enggak, teman-teman. Jangan gara-gara pairing kita nggak jalankan bisnis ini. Ya, jadi temukan alasan yang lebih kuat, bukan karena jaringannya sebelah sudah besar baru kita jalankan, bukan. Jaringan besar, ada jaringan atau nggak ada jaringan nggak penting, yang paling penting adalah kita mau betul-betul melakukannya gitu. Ya, makanya penting teman-teman kita memahami kenapa kita harus bertahan di AFC, kenapa kita harus kerjakan. Ya, bukan karena jaringannya sudah besar, gitu. Karena itu nanti lambat laun itu nanti juga hilang sendiri kok. Ya, kalau sudah jaringan sebelahnya udah besar, terus jaringan sebelahnya nggak ada yang jalan, kita nggak jalan gitu kan? Jangan teman-teman. Ya, makanya perlu kita pahami. Terus ada juga nih, karena dia bertahan karena apa? Membernya jalan. Nah ini dia nih orang-orang yang menggantungkan hidupnya sama membernya. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman, kalau kita dengarkan kata-kata Pak Niko itu ya. Kita nggak boleh gantungkan hidup kita sama member kita.
apalagi upline kita. Nggak boleh kita gantungkan hidup kita ke member kita, apalagi upline kita. Kalau member kita jalan, semangat kita 100%. Ketika member Anda tidak jalan, maka semangatnya harus naik 3 kali lipat, teman-teman. Ya, jadi jangan karena aktif, dia bertahan karena membernya masih jalan. Terus kalau member kita nggak jalan, apakah kita nggak aktif juga gitu? Enggak lah, teman-teman. Ya, member kita jalan atau belum jalan, nggak penting. Yang paling penting adalah kita terus fight. Makanya kata-kata Pak Niko, jangan milikilah mental sponsoring, bukan mental membina. Nah, memang sih teman-teman, kadang-kadang kita udah punya member sedikit aja udah mentalnya tuh cuma mau bina aja. Terus kita nggak sponsoring. Makanya itu mengena sekali ketika Pak Niko bilang, ya jangan milikilah mental sponsoring, jangan cuma mental membina. Ya, kenapa teman-teman? Kita tidak boleh gantungkan harapan kita kepada member kita. Kalau member kita belum jalan, nggak masalah. Yang paling penting adalah kita yang menentukan. Kalau kita tetap jalan, teman-teman, apa yang terjadi? Ya, member kita nggak aktif nih, tapi kita terus sponsoring. Kita tetap dapat bonus. Apa yang terjadi? Orang nanti member kita pasti bilang begini, loh kok Pak Samsu kok tetap dapat bonus? Kok saya nggak jalan, kok Pak Samsu tetap dapat bonus? Kok Pak Nurdin tetap dapat bonus, padahal saya nggak jalan. Nanti bingung sendiri membernya. Akhirnya tadinya yang tidak jalan, dia akan jalan gitu. Karena kita tidak menggantungkan diri kita kepada member kita. Apalagi sponsor kita, teman-teman. Kalau sponsor kita nggak jalan, udahlah, nggak usah peduli. Yang penting itu di bawah yang kita pikirkan. Ya, upline kita mau kemana aja terserah lah. Yang paling penting kita sudah di sini. Fokus aja, bertahan aja. Kalau kita bertahan pasti sukses, teman-teman. Insya Allah. Ada pepatah Arab mengatakan begini, mansaro wasolah, barang siapa yang berjalan maka pasti sampai, teman-teman. Ada juga pepatahnya mengatakan manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Nah, itu dia, teman-teman. Ya. Jadi terus bertahan, dan terus bukan cuma bertahan namanya tetap ada di dalam, teman-teman, tetapi fight setiap hari. Kemudian ada juga alasan, kenapa Anda bertahan di AFC? Oh, karena bonus saya masih besar. Bonusnya masih besar. Terus kalau bonusnya kecil gimana? Masih mau bertahan kah? Walaupun memang saya tahu, teman-teman, kalau bonus kita Senin Kamis gitu ya, apalagi kalau cuma seminggu hari Jumat aja gitu. Atau mungkin 1 kali 1 bulan Anda dapat bonus gitu. Walau itu memang tidak mudah untuk bertahan. Tetapi teman-teman, kalau dengan alasan bonus alasan bonus kecil Anda tidak jalan, waduh, sungguh sangat disayangkan. Bonus kecil, masalah persoalan bonus, ya kita tidak bisa pungkiri, teman-teman. Bonus di AFC ini ya kadang naik, ya selanjutnya naik lagi, dan selanjutnya naik lagi. Dan naik lagi gitu. Seperti Bu Lavina itu luar biasa sekali, bonusnya itu wah mantap sekali, teman-teman. Ya. Jadi jangan sampai, teman-teman, kenapa Anda jalan? Ya karena bonus saya masih besar. Kalau bonusnya kecil bagaimana? Kalau bonusnya tidak besar bagaimana? Ya kita tidak bisa pungkiri, teman-teman. Kadang-kadang omset ya lagi tidak naik gitu. Ya pasti berpengaruh terhadap bonus. Tapi bukan di situ. Jangan sampai dengan alasan seperti itu malah kita dengan alasan bonus gitu. Makanya ini penting, teman-teman, kita mungkinlah di awalnya karena bonusnya besar kita bertahan, mungkinlah karena jaringan kita orang pertama, atau kita disupport upline kita, atau jaringan kita sudah besar di sebelah, atau member kita jalan, kita semangat di awalnya, tapi temukan lagi dan lagi alasan yang kuat kenapa Anda berada di AFC, kenapa Anda bertahan di AFC. Harus kita temukan yang lebih kuat, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Alasan saya bertahan di AFC sebenarnya tidak jauh-jauh dari ketiga hal ini, teman-teman. Tidak jauh-jauh dari ketiga hal ini. Cuma kadang-kadang sebagai member, kadang-kadang kita nggak tahu apa sih yang luar biasa di perusahaan kita gitu. Nah, inilah yang saya akan sharingkan di di versi saya, teman-teman. Ya. Pertama, dari company profile kita. Perusahaan kita ini udah 53 tahun, teman-teman. Perusahaan AFC itu sudah 53 tahun. Saya yakin di sini, teman-teman, masih banyak orang yang belum lahir.
AFC sudah ada, teman-teman. Saya yakin teman-teman di sini mah kayak Bu Lavina mah belum dipikirkan untuk dilahirkan, perusahaan ini udah ada. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, AFC akan panjang? Ya saya kadang bilang begini, emang Bapak lahir tahun berapa gitu. AFC ini udah 53 tahun. Bapak belum lahir, perusahaan ini sudah ada gitu. Ya jangan-jangan nanti Bapak sudah tidak ada, perusahaan ini masih ada gitu. Jadi nggak usah lagi bertanya apakah ini panjang atau tidaknya. Walaupun teman-teman kita nggak bisa jamin sama sekali, 1 detik ke depan kita nggak bisa jamin. Tetapi yang saya mau kasih tahu bahwa kita bisa melihat track recordnya. Kalau perusahaan sudah 53 tahun, ibaratnya kita lah teman-teman. Di sini ada Deng Gasing, di sini ada masih banyak teman-teman, di sini saya nggak bisa baca semua nama-namanya ya. Ada di sini Pak Iwan Nompo. Ibaratnya kalau orang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun teman-teman, dilempar kemana aja, dia udah tahu bagaimana caranya hidup gitu. Sama juga dalam perusahaan kita ini. Perusahaan kita udah melewati berbagai macam fase gitu. Dan masih bertahan sampai hari ini. Nah itu tuh yang perlu kita pahami teman-teman. Banyak perusahaan di luar sana ibaratnya baru mencoba untuk bertahan. Lah kita udah 53 tahun. Kemudian luar biasanya lagi bukan perusahaan MLM. Ini adalah perusahaan farmasi. Nah ini penting buat kita teman-teman. Kadang-kadang kita join AFC nggak paham ini. Walaupun memang ya dimaklumi awal-awal teman-teman join mungkin nggak paham. Tapi untuk kedepannya teman-teman pahami ini supaya kita tidak gampang diajak ke sana, ajak ke sini, tidak gampang tidak gampang diprospek lah sama yang lain. Karena teman-teman tidak bisa dipungkiri di sini di AFC ini banyak orang yang mengincar Anda di sini. Untuk jalankan si A, untuk jalankan bisnis A, bisnis B, bisnis C. Nah, kalau teman-teman nggak paham dengan kekuatan kita, maka mungkin teman-teman ada gampang aja ke sana, gampang aja ke sini gitu. Ke sana kemari gitu. Makanya ini penting untuk kita pahami. Kemudian lagi kita bisa lihat founder dan co-foundernya teman-teman. Pak Ernest, Pak Mike, rasa-rasanya ya. Ini saya bilang rasa-rasanya ya. Kalau kedua founder dan co-founder ini mengkhianati kita semuanya, rasa-rasanya kita nggak tahu mau percaya sama siapa lagi, teman-teman. Iya. Bagaimana visinya, bagaimana ketulusan beliau membawa perusahaan ini. Ya. Makanya kalau saya lihat Pak Ernest bicara, Pak Mike bicara, saya bilang kalau beliau-beliau ini mengkhianati kita di sini, rasa-rasanya kita sudah nggak tahu siapa mau dipercaya lagi di dunia ini. Ya, saya juga ini saya bocorkan sedikit teman-teman. Saya pernah jalankan network marketing sebelumnya dan saya komitmen fokus di sana selama 14 tahun. Saya 14 tahun di sana. Direkturnya juga kata-katanya oke gitu. Tetapi ada satu hal. Memang kata-katanya bagus, tetapi fakta yang tindakannya tidak sehebat dengan kata-katanya gitu. Nah, dengan pengalaman saya 14 tahun di sana, saya melihat AFC itu dahsyat sekali, teman-teman. Ya. Apa yang dikatakan, apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan sesuai, teman-teman. Jadi makanya aku bilang kalau kedua orang ini nih mengkhianati kita, rasa-rasanya kita nggak tahu mau percaya sama siapa lagi, teman-teman. Ditambah dengan GM yang luar biasa. Di perusahaan saya sebelumnya, teman-teman, GM-nya itu duduk di kantor gitu. Tapi coba kita lihat GM kita AFC ini. Gila. Saat ini beliau ada di Indonesia Timur gitu. Bahkan tadi saya ketawa lihat makanannya ulat gitu. Luar biasa itu. Ulat apa gitu namanya. Luar biasa. GM-nya itu bukan sekedar duduk di kantor gitu loh teman-teman, tapi mau berjuang bersama. Ya, mau berjuang bersama. Makanya ketika tadi Bu Lavina sudah jelaskan tentang di Ternate, ya saya pernah ke Ternate, tinggal di sana, saya ketemu lah sharing sama Pak Niko, GM kita, luar biasa sekali teman-teman.
Beliau cerita bagaimana membangun AFC ini. Dan kita bisa lihat, kadang istri beliau ulang tahun, dia nggak ada di sampingnya, teman-teman. Anaknya ulang tahun, nggak ada. Dia nggak ada di samping. Dia ada di mana? Dia bersama member. Lah, makanya kadang-kadang kalau orang tanya, teman-teman, nah saya mau tanya nih teman-teman, tapi terus terang kalau orang tanya ya, siapa sih orang yang Anda tidak senang di AFC? Kalau saya mau bilang, yang paling saya tidak senang itu adalah GM-nya. Yang saya tidak senang itu GM-nya, teman-teman. Ada nggak kira-kira di sini yang tidak senang sama GM kita juga? Coba ketik dah namanya di situ. Ada nggak? Tenang aja, nggak disuspend. Saya itu nggak senang sama GM-nya. Kalau ada teman-teman di sini yang nggak suka GM-nya, ya ketik aja bilang tidak senang. Nggak disuspend kok. Tenang aja, nggak disuspend. Kalau ada silakan coba. Oh, nggak ada ya. Semua senang ya. Saya harus suka dengan GM saya. Saya nggak senang, Bu. Ada lagi nggak yang lain? Wah, suka banget. Nah, ini luar biasa nih. Kalau saya ini mudah-mudahan sih GM-nya nggak lihat ya. Tapi tenang aja, ini kan nggak ada rekamannya, jadi pasti dia nggak lihat. Ya, ini malah harus suka banget nih. Sangat menyukai. Luar biasa ya. Kalau saya nggak suka. Kalau saya nggak suka, teman-teman. Kenapa saya nggak suka, Pak Niko? Kalau beliau bicara, apa nih? Cakap mati GM. Alasannya apa? Nggak senang. Alasannya nggak kenapa? Saya itu nggak senangnya sama GM kita. Kalau beliau bicara, saya nggak bisa tidur. Itu yang membuat saya tidak suka, teman-teman. Malas sekali saya mendengarkan beliau bicara. Karena kalau beliau bicara, saya nggak bisa tidur. Karena apa yang beliau katakan, kalau kita ikuti semua, pasti sukses. Gelisah saya kalau dengarkan Pak Niko bicara, itu gelisah. Makanya kadang-kadang saya nggak mau dengarkan beliau bicara itu. Karena kalau teman-teman kita lakukan apa yang beliau arahkan, percayalah, kita pasti sukses di AFC. Dan hebatnya, teman-teman, beliau bukan sekedar bercerita di depan kita. Tetapi beliau sudah melakukan. Kita berpikir, dia udah di sana gitu. Kita baru memikirkan, dia udah duluan kerjakan. Nah itu dia. Makanya itu yang membuat saya tidak senang, teman-teman. Ya, tidak senangnya ya, saya tidak bisa tidur. Nah, coba perhatikan dari company profile kita ini, ya. Dari perusahaannya sudah luar biasa, sudah 53 tahun, perusahaan farmasi lagi. Founder dan co-foundernya, GM-nya dinahkodai oleh 3 orang yang hebat sekali, teman-teman. GM-nya ini ya, terutama di GM-nya teman-teman kemarin saya waktu di Ternate, ya mungkin ada yang lihat, nggak ada di mobil bajunya ya. Saya dapat hadiah dari beliau itu, dapat hadiah baju yang baju Bushido itu, teman-teman. Mungkin beliau teman-teman udah pernah lihat di IG-nya beliau itu. Beliau bilang begini, Samsu, kamu berjuang, baju ini saya apa istilahnya itu, wakafkan buat Samsu untuk pakai. Pakai baju ini ketika kamu berjuang, ketika kamu lelah, ketika kamu down, ketika kamu merasa sendiri, maka lihatlah baju ini. Saya ada bersama kalian. Agak cengeng sedikit, teman-teman. Tapi sederhana gitu loh beliau. Kayak bajunya biasa aja, teman-teman. Tapi makanya aku bilang, GM kita baru mikir dia udah kerjakan, teman-teman. Beliau menjadi contoh yang luar biasa gitu. Nah, itu yang membuat saya betul-betul kuat berjuang di sini. Saya memang belum Bushido, teman-teman. Saya memang belum Shogun, belum Damyo, belum Bushido. Tetapi saya meyakini saya pasti sampai di sana. Kenapa? Kita berada di perusahaan yang tepat dengan nahkoda yang luar biasa, teman-teman. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang lain di luar sana. Ini yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang lain di luar sana.
kita punya tim yang luar biasa, teman-teman. Itu dari segi company profile-nya. Kemudian kita lihat lagi dari segi produknya. Ya. Dari segi produknya, teman-teman, dulu di perusahaan yang sebelumnya, produk itu diedarkan dulu, teman-teman. Diedarkan dulu, ketika respon pasar oke, baru diurus izin-izinnya. Itu banyak perusahaan yang seperti itu, teman-teman. Produknya diedarkan dulu, kalau respon pasar oke, baru diurus izin-izinnya. Terus kalau di AFC seperti apa? Nah, inilah aku bilang tadi, bahwa kita founder dan co-foundernya itu luar biasa, teman-teman. Bukan sekedar kata-kata, tetapi faktanya seperti itu. Faktanya memang betul-betul izin-izinnya udah lengkap. Produk nggak diedarkan sebelum betul-betul lengkap gitu. Nah, ini suatu kekuatan yang luar biasa buat kita semua, buat teman-teman di AFC. Produk kita BPOM-nya lengkap. Dulu di banyak perusahaan MLM di luar sana, yang produk itu nggak lengkap BPOM-nya. Lah kita udah lengkap. Bahkan saya merasakan dulu, teman-teman, saya memasarkan produk yang tidak ada BPOM-nya. Ketika orang sebut BPOM itu rasanya demam gitu. Ya. Karena banyak orang yang ditangkap gitu. Kemudian, bukan cuma BPOM, teman-teman. Tapi kita punya produk sudah terdaftar di buku resep kedokteran. Buku MINS. Dan ini kekuatan yang luar biasa. Ada beberapa perusahaan yang produknya sudah terdaftar di sana. Tetapi, teman-teman, masih sangat kurang produk MLM yang terdaftar di buku resep kedokteran. Masih sangat jarang. Makanya, teman-teman, kita sangat bersyukur karena produk kita luar biasa. Sudah terdaftar di sana, bisa diresepkan oleh dokter. Apalagi dari segi legalitas. Legalitasnya lengkap. Ya. Bukan produk abal-abal, teman-teman. Ya, bukan produk abal-abal. Izin-izinnya lengkap. Ya. Dari segi kualitas apalagi? Ya, kalau kita bercerita dari segi kualitas, teman-teman, ya Allah, banyak sekali orang yang terbantu dengan produk kita. Nah, marketing plan yang terbaik ya adalah produk yang berbicara. Adalah produk yang berkualitas. Nah, ini penting juga kita pahami, teman-teman. Banyak di luar sana leader-leader MLM yang selalu mengatakan begini. Oh, saya nggak bercerita, saya nggak memikirkan produk. Saya itu pikirkan sistem. Yaitu karena otaknya memang sudah duit aja gitu loh, teman-teman. Lah, kita dapat bonus dari mana? Ya dari produk, dari perputaran produk. Nah, banyak di luar sana leader yang merasa dirinya hebat sekali. Berceritalah, wah saya itu tidak terlalu memikirkan produk. Saya itu memikirkan sistem jenjang pendidikan apalah. Emangnya motivasi itu motivasi banyak bicara saja, nggak ada hasil gimana? Lah kalau produknya nggak laku, kalau produknya nggak berkualitas, kalau produknya nggak ada manfaat buat orang lain, ngapain orang beli? Emang uang orang punya duit tuh banyak terus gitu, nggak ada manfaatnya beli lagi, nggak ada manfaatnya beli lagi. Lah kita di AFC ini makanya teman-teman kita udah berada di perusahaan yang luar biasa. Produknya berkualitas, bukan abal-abal. Dengan produk yang berkualitas ini memberikan manfaat buat orang lain, maka orang pasti beli lagi karena ada manfaatnya. Makanya tidak bisa dipungkiri banyak MLM di luar sana, teman-teman, produknya numpuk di rumah karena diarahkan orang investasi. Investasi. Duitnya ada, kelihatan duitnya banyak, tapi setelah itu menderita. Makanya buat kita teman-teman kita ini bersyukur sekali karena legalitasnya lengkap, kualitasnya apalagi luar biasa, teman-teman. Jadi kita mau cari apa lagi? Emang gitu kalau kita pindah dari sini gitu kan, kita tidak mengerjakan hal yang sama aja pekerjaannya, teman-teman. Lah kita di AFC ini sudah mendapatkan semuanya, kalau saya bilang. Sudah mendapatkan semuanya. Produk nggak terlalu banyak, gampang dipasarkan. Itu dari segi produk. Kemudian dari sistem. Nah, ini nih, dari sistem. Sistemnya luar biasa. Walaupun teman-teman, ya kita bisa lihat dari sistem kita nggak ada tutup poin. Ya, mungkin ada orang bilang, ada juga tutup poinnya di AFC karena kan ada expire pairing dan lain-lain gitu ya. Yang saya mau kasih tahu teman-teman, kalau di perusahaan lain Anda tidak tutup poin, bonus sponsor, bonus pairing Anda nggak dapat. Kalau di AFC, expire pairing, Anda sponsori orang tetap dapat.
Kalau di tempat lain yang ada tutup poinnya, kalau Anda tidak tutup poin, bonus sponsor, bonus pairing, Anda nggak dapat. Kalau kita di AFC, Anda sponsoring orang, mati pairingnya pun nggak masalah. Anda tetap dapat. Ya wajar dong, masa orang nggak aktif, baru pairingnya aktif, nggak mungkin. Kurang adil gitu. Lah kita di AFC, akun kita aktif selamanya. Anda sponsoring orang juga tetap pasti dapat. Mau expiry pairing ataupun tidak, pasti tetap dapat bonus sponsor. Dan memang adil gitu loh teman-teman. Kemudian bebas upgrade kapan saja. Banyak MLM di luar sana, kalau Anda tidak upgrade dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan, maka level Anda seperti itu seterusnya. Lah kalau kita bebas upgrade kapan saja, nggak dipaksa kita. Sistemnya adil, yang bekerja yang dapat, yang nggak bekerja ya nggak dapat gitu. Bonusnya transparan. Jelas teman-teman, saya berkali-kali kadang member komplain gitu ya, Pak kenapa bonusnya begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Saya lacak lagi, ternyata tetap AFC aja yang benar gitu. Dalam artian kadang-kadang orang kok segini, saya lacak ya memang harus segitu gitu. Betul-betul transparan dan luar biasanya teman-teman, yang lebih dahsyat lagi kita punya sistem itu real time. Kita website kita, aplikasi kita, semua orang bisa transaksi dengan langsung di website kita. Banyak perusahaan MLM di luar sana yang belum memiliki sistem seperti kita. Boleh dikata teman-teman, kalau orang mau berbicara sistem produk kita, dari sistem kita, dari sistem jaringan kita, ya dari aplikasi itu produk perusahaan kita yang luar biasa kerennya saat ini. Ya, bahkan kalau saya mau bilang kita nomor 1 teman-teman. Anda boleh bandingkan dengan yang lain. Ada perusahaan yang aplikasinya baru dibangun gitu kan. Lah kita udah jalan semua. Android, iOS-nya semua udah jalan. Nah, teman-teman, company profile, produk, sistem ini kita udah miliki luar biasa. Ya, tinggal kita menjaga teman-teman. Ya, tinggal kita menjaga perusahaan kita, jalankan AFC dengan sepenuh hati, teman-teman. Jalankan AFC dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Jalankan. Kita dinahkodai oleh ketiga orang yang di samping ini luar biasa sekali. Ya, jalankan dengan kerendahan hati. Kita nggak usah terlalu sombong. Ya, kita banyak juga ya ini reminder sebenarnya buat diri saya. Ketika teman-teman jalankan AFC, kita bicarakan fakta dan data. Nggak usah kita ngomong besar kalau memang kita memang masih kecil. Kalau bonus kita memang masih kecil, bicara apa adanya. Kadang-kadang juga ya ini reminder buat saya dan buat teman-teman semuanya bahwa kadang-kadang kita ini memotivasi orang karena sifatnya memotivasi, akhirnya kita ngomong besar padahal kita bonusnya masih kecil. Jangan lakukan teman-teman. Nggak usah kita dilihat besar kalau memang masih kecil. Ngomong apa adanya. Seperti selalu kata-kata Pak Mike. AFC dibangun dengan integritas. Lah mari kita jalankan AFC dengan penuh integritas. Nggak usah kita flexing lah di luar sana. Wah ini dapat sekian ratus juta per bulan. Lebih baik bicara fakta, bulan 9 dapat sekian, bulan 8 dapat sekian gitu. Ya kadang-kadang teman-teman kenapa MLM rusak namanya sebenarnya? Karena terlalu banyak orang yang ya kata kasarnya suka membohongi orang teman-teman. Terutama masalah penghasilan. Ya, terutama masalah penghasilan. Banyak di luaran sana, termasuk ini pengingat buat diri saya, ngomong, wah ini si A dapat 100 juta per bulan gitu. Padahal sekali dapat 100 juta, selanjutnya enggak gitu. Tapi paling bagus kita ngomongnya apa? Bulan 9 dapat sekian, bulan 10 dapat sekian, bulan 8 dapat sekian. Ada faktanya kita. Bicara seperti itu teman-teman. Enggak usah kita ngomong besar kalau memang masih kecil. Enggak usah kita Nah, kadang-kadang kalau kita ngomong besar alasannya memotivasi orang, enggak ada gunanya teman-teman. Ya, fokus bantu tim kita. Ya, kita fokus bantu tim kita di bisnis AFC ini teman-teman, bukan tentang kita, tapi tim kita. Bagaimana tim kita berpenghasilan. Jangan fokus pada diri Anda. Jangan fokus pada diri kita. Ya kadang-kadang kita terlalu fokus diri kita, ambil titik, 7 titik, kerjakan semua, ya sudah nggak ada yang sukses nantinya di situ. Karena terlalu memikirkan duit buat diri sendiri. Fokuslah bantu tim Anda teman-teman. Fokus ke tim kita, bantu mereka yang mau dibantu tapi. Ya kadang-kadang juga ada tim kita yang nggak mau dibantu teman-teman, nggak usah didorong. Memang yang nggak mau dibantu ya jangan. Ya lebih baik kita habiskan waktu buat orang yang memang mau dibantu. Ya, jadi ini reminder buat saya.
Mari kita jaga AFC ini, teman-teman. Ibarat sebuah pulau, pulau itu adalah suatu impian kita di sana. Kita mau menyeberang ke sana, teman-teman. Kita mau mengarungi ombak yang besar. Kita sudah berada di perusahaan yang tepat. Kita sudah berada di perahu yang tepat. Ya, kita sudah berada di perahu yang luar biasa. Nahkoda yang luar biasa. Janganlah kita bocori dengan menjual di bawah harga. Janganlah kita membocori dengan jual di marketplace. Jaga, teman-teman. Kita jaga perusahaan kita, jaga kapal kita. Ya, jaga kapal kita supaya kita semua mengarungi lautan yang besar menuju mimpi-mimpi kita, teman-teman. Ya, jadi sekian dari saya, teman-teman. Cukup sampai di sini saja. Bu Lovina, saya kembalikan ke Bu Lovina. Semoga apa yang saya sharingkan malam hari ini, teman-teman, bisa ada hal yang teman-teman bisa petik, ada hal yang teman-teman bisa ambil untuk diterapkan. Kalau ada yang kurang bagus, ya itu buang jauh-jauh, karena itu pasti datanya dari saya sendiri. Oke, teman-teman, seperti itu. Bu Lovina, silakan. Oke, thank you Pak Syamsu, luar biasa ya teman-teman ya, sangat saya tersentuh banget ya tadi dengar Pak Syamsu pas diwakafkan diberikan ini ya baju oleh Pak Niko ya, jadi luar biasa ya GM kita ini sangat mensupport timnya yang benar-benar mau berjuang ya Pak Syamsu. Jadi company-nya udah tepat ya teman-teman, manajemennya udah tepat nih, tinggal teman-teman ya fokus, dan fokusnya itu jangan sampai salah ya Pak Syamsu ya. Jadi bukan cuma saya dapetin yang paling itunya ya paling berkesan di saya itu tadi kata-kata Pak Syamsu, jangan fokus pada kecepatan dan bonus besarnya ya. Buat teman-teman yang belum capai Bushido tetap semangat. Pak Syamsu, saya pun belum capai Bushido, tapi kenapa kita harus bertahan? Kita bukan cuma sekedar mau uangnya, tapi kita juga mau bawa tim kita sukses ya Pak Syamsu ya. Di sini kita mau mengubah kehidupan banyak orang di sini ya. Jadi kalau belum dikasih harus bertahan, tapi bukan sekedar bertahan. Nah itu dia tadi ya. Jadi bukan cuma namanya doang ada di sini, tapi kita harus fight ya Pak Syamsu ya, luar biasa. Thank you, terima kasih banyak Pak Syamsu atas sharingannya yang luar biasa, memberkati sekali. Ibarat kita kayak disiram air dingin ya teman-teman ya, buat semangat lagi jalanin bisnis ini dengan fokus dan komitmen ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Nanti selanjutnya di hari Rabu jangan lupa ada LOP ya. LOP ini teman-teman bisa undang calon prospekan untuk mendengarkan penjelasan mengenai produk, marketing plan, dan juga company. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih banyak Pak Syamsu atas sharingannya yang luar biasa, memberkati ya, sukses selalu dan tetap sehat. Untuk teman-teman, thank you juga buat waktunya. Yuk, kita berjuang sama-sama, oke? See you, sampai jumpa di hari Rabu. Thank you semuanya.